Kira-kira Pak, apa sih dampak positif dan negatifnya dari rancangan KUHP ini? Saya kira produk RKUHP yang dihasilkan oleh Bapak kan katanya mau ikut mencalonkan untuk anggota dewan, calon legislatif ya Pak? ya, Di dewan apa? DPR RI. Masya Allah. Jadi apa nih Pak yang membuat Bapak tuh mau untuk masuk kembali ke pemerintahan? Saya masuk di politik ini, pertama saya masih terserah kau mau kau potong atau tidak. Perlu kau undang tokoh politik dari Golkar, dari Gerindra segala macam. Kita dialog apa visi Bapak Boleh Pak. untuk menjadi calon DPR ini apa. Begitu berdialog, masyarakat tahu. Seperti kita kalau dulu ingat kalau dulu calon wali kota kami 10 orang debat kandidat di TVRI main begitu giliranku. Saya pengen dong Pak, kita kasihlah para sobat lebih nih apa kira-kira statement Bapak untuk masalah ini. Baik, warga Kota Medan yang saya cintai dan banggakan, anak-anakku sekalian, para mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel kesayangan kita, The Beaker Media Corporation. Nah, dengan saya Winda Soraya. Nah, Sobat The Beaker, seperti yang kita ketahui di penghujung tahun ini, pemerintah memberikan kita kado spesial atau hadiah ya, kado atau hadiah spesial berupa apa tuh? Inilah yang mau kita beritahu. Nah, untuk membahas hadiah tersebut, saat ini kita bersama tamu istimewa yang kembali menemani kita untuk mendiskusikan hadiah yang lagi hangat-hangatnya Pak. Nah, sosok yang gak asing lagi yaitu Bapak Dr. Haji Rahurman Harahap MM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak dan keluarga? Alhamdulillah. Untuk Bapak dan Sobat The Beaker semua, kita ketahui saat ini kan cuaca ya Pak. Cuaca tuh sedang tidak bersahabat sepertinya. Kadang hujan, kadang panas. Udah kayak pemerintah gitu Pak ya, kayak ini ya. Cuaca sama pemerintah hampir sama gitu. Jadi Pak, saya harapkan nih dengan cuaca yang kurang bersahabat, hujan terus-menerus, terkhususnya untuk Kota Medan, saya harapkan jaga kesehatan, tidur atau istirahat tepat waktu, istirahat yang secukupnya, makan dan minum vitamin yang baik buat tubuh. Jangan main hujan. Boleh lah Pak. Jadi, dan satu hal Pak, jangan buang sampah sembarangan. Ya, itu dia. Supaya ketika turun hujan lebat nih, Sobat, tidak menimbulkan banjir. Nah, untuk hadiah spesial yang saya sebut tadi itu Pak, hadiah akhir tahun yang pemerintah berikan kepada kita itu berupa RKUHP yang sudah disetujui ya Pak ya dalam rapat paripurna 6 Desember dan akan yang meskipun akan berlaku 3 tahun lagi ya Pak. Nah, Undang-Undang KUHP ini yang merupakan produk baru sih menurut saya Pak, karena dia lahirnya peraturan baru setelah 104 tahun ya Pak, kita memakai KUHP dari Belanda ya Pak. Nah, untuk itu saya tuh kepengennya tuh fokus pada pembahasan yang menurut saya sangat mengkhawatirkan sih sebenarnya. Pribadi saya bilang tuh maksudnya dia mengkhawatirkan gitu Pak, karena dia terindikasi mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Nah, menurut Bapak lagi, kira-kira Pak, apa sih dampak positif dan negatifnya dari rancangan KUHP ini? Saya kira produk RKUHP yang dihasilkan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang yang sudah sejak zaman kolonial kan baru. Betul, kolonial ini kayaknya produknya original gitu ya Pak ya. Memang kita lahirkan sendiri gitu.
tentu ini pembahasannya tidak sementara, sudah lama, mulai tahun 60-an ya. Benar, Pak. Sudah ada seminar di Semarang, sampai pada akhirnya diputuskan jadi RU, menjadi undang-undang. Kita mendengar banyak pro dan kontra. Tentu yang terutama yang memihak kepada hak menyampaikan pendapat masyarakat, ya, berekspresi dan sebagainya. Tetapi kemarin saya mendengar ada podcast Menteri Hukum dan HAM dengan jadi kuasa. Pak Wamen sendiri. Ya, langsung Menteri semalam. Saya melihat penjelasan beliau sebenarnya baik. Hanya saja, tentu kalau masyarakat kita melihat dari sekali tidak memahami, tidak mendalami, karena ini undang-undang 3 tahun lagi, saya kira banyak hal-hal positif. Seperti misalnya contoh, katanya pariwisata nggak datang lagi ke Bali karena ada raja. Sebenarnya bukan itu persoalannya. Kalau dari penjelasan Menteri itu, nggak ada. Kalau seandainya pun ada seseorang mengadu, ya dua-dua kena, harus diadukan dalam satu orang. Oh, berarti bukan salah satu pihak, Pak? Enggak, dua pihak harus diadukan dua-dua. Dan itu harus persetujuan dari siapa, Pak? Maksudnya kan? Ya tentu yang mengadu misalnya keluarganya gitu loh. Ada yang keberatan macamnya. Dan diperlukan beberapa saksi gitu? Iya tentu beberapa saksi. Jadi saya kira kita sebagai warga masyarakat lah. Saya pun banyak diskusi dengan teman-teman mengenai ini. Saya melihat kita perlu mengkaji lah. Misalnya penyampaian pendapat, tentu perlu pemberitahuan. Benar, sosialisasi ya Pak? Suasana hati, apa yang mau disampaikan, saya laporkan. Bukan harus izin, melaporkan. Kan hal-hal seperti itu sebenarnya dijamin demokrasi loh. Kan begitu. Ini kan kaitan kita kepada kebebasan berdemokrasi. Saya kira jujurlah, saya katakan bahwa memang ada beberapa berpendapat bahwa pengamat politik bahwa dengan RKUHP ini seolah-olah ini membuka kesempatan terhadap terjadinya tindakan-tindakan apa namanya itu yang diskriminatif atau otoriter. Sebenarnya bukan. Tapi kita kaji masalahnya apa gitu loh. Ya kalau masalahnya sudah mengganggu ketentraman ketertiban nasional, kepentingan nasional, tentu menjadi perhatian pemerintah, kan begitu. Berarti ini bukan merupakan sebuah ancaman gitu ya? Bukanlah. Kita sekarang sebagai warga masyarakat dan sebagai apa kita namanya akademisi lah kalian, saya sebagai praktisi, saya melihat produk ini belum perlu dikhawatirkan untuk sementara. Tapi kan 3 tahun waktu dikasih kesempatan untuk bisa menyampaikan sesuatu hal-hal yang kurang berkenan. Dengan ini kan 3 tahun lagi ya Pak? 3 tahun berlaku. Iya. Berarti justru menguntungkan dari segi pemerintahan di tahun berikutnya ya Pak? Iya. Kita kan tidak tahu. Pemerintahan sekarang belum bisa menggunakan ini tentunya. Yang menggunakan nanti pemerintahan hasil pemilu 2024. Nanti kita lihat bagaimana ke depan perkembangannya, kan begitu. Jadi sebenarnya kekhawatiran dari masyarakat ya Pak ya? Iya. Dikarenakan kemungkinan kurangnya sosialisasi dari pemerintah untuk RKUHP ini gitu ya Pak. Kemudian Pak, kalau kan salah satu pasalnya nih Pak, ada tentang penghinaan terhadap presiden, kepala negara, dan terhadap kekuasaan tertentu. Nah kemudian itu menurut Bapak itu gimana gitu Pak? Penghinaan yang bagaimana? Oh iya. Kan harus kita lihat penghinaan yang bagaimana. Jadinya kan orang jadi takut gitu Pak. Ya, saya kira kalau kita berkomentar tetap dalam koridor undang-undang, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Terus mengenai demonstrasi gitu kan Pak. Kan kita seperti diperketat, jadi kita berpendapat dan bersuara itu sepertinya dibatasi, kemudian pasal tersebut sepertinya melindungi pemerintah kalau kata masyarakat ini isunya ya Pak, yang berkembang sih. Jadi kita tuh seperti digiring harus nurut mau tidak mau terhadap RKUHP
yang berlaku kemudian pada setiap keputusan ataupun kebijakan pemerintah. Gitu. Baik, sekarang kalau pemerintah melaksanakan ketentuan atau pemerintahan itu dalam koridor undang-undang, ada protes, saya kira sah-sah saja, harus ditanggapi. Dan pemerintah kan tidak melarang itu, kecuali ada anarkis dan lain sebagainya yang bisa mengancam keamanan dan ketertiban, kan begitu. Saya kira mari kita sesuatu hasil produk undang-undang itu rakyat kita loh itu, yang mewakili masyarakat loh itu yang mengesahkan itu. Mari kita hargai, walaupun dari dalam sendiri ada mengkritik, ya tentunya. Tetapi saya sebagai praktisi pemerintahan, saya mencermati itu dari hal-hal yang saya melihat dari sisi positif. Sisi negatifnya, tentunya kita harus jelaskan ke masyarakat. Justru itulah 3 tahun waktu dikasih untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat. Supaya masyarakat tidak merasa khawatir. Masyarakat ini kan perlu penjelasan, perlu penataan, perlu pemberitahuan. Ini akibatnya. Kemarin itu dialog antara Menteri Hukum langsung dengan Dirut Bazar itu luar biasa. Pemahaman itu harus kita pahami. Bahwa yang dibilang-bilang itu benar, ternyata begini gitu loh. Jadi perlu ada sosialisasi yang lebih merakyat gitu loh bahwa. Jadi pemahaman kepada masyarakat itu perlu dibuat pemerintah. Iya. Bagaimana caranya supaya penyampaian dari KUHP ini sampai gitu ya? Masyarakat disosialisasikan gitu loh. Nah, yang sebenarnya sih kayak pers gitu kan Pak. Yeah. Tapi pers itu khawatirnya mendasar sih mereka Pak. Karena kan mereka bilang kan ini udah kayak Orde Baru Reborn nih gitu kan Pak. Udah kayak zaman yang dulu gitu Pak, kembali lagi karena kan dampak atau ancaman kriminalisasi pers itu kan pasti ada positif ada negatif. Seperti gini Pak, kayak pasal 263 itu kan ayat 1-nya nih, setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong mengakibatkan kerusuhan dan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta. Nah, yang kita khawatirkan itu apa? Dia tuh takutnya seperti ada pemanfaatan gitu Pak dari pasal-pasal yang sudah dikeluarkan. Di pemanfaatan itu pemanfaatan ya ujung-ujungnya denda. Kalau nggak mau bayar denda ya dia pidana gitu Pak. Undang-undang itu kan ada turunannya, peraturan pemerintah. Undang-undang itu kan ada turunannya, peraturan pemerintah. Tentu nanti peraturan pemerintah itu adalah masukan dari Dewan Pers, bagaimana ini, sehingga semuanya bisa menerima. Jangan terus undang-undang itu top, tapi ada peraturan pemerintah lagi, ada peraturan ketentuan keputusan menteri, dan sesuai jenjang perundang-undangan. Ya. Saya kira itu. Ya, gitulah Pak. Memang agak menjelimet sebenarnya. Ya. Terlalu banyak undang-undang yang masih bias dia gitu. Masih bias. Kayak misalnya bersayap nih Pak, kayak seperti nih kumpul kebo gitu kan Pak. Yeah. Nah, yang seperti apa nih gitu kan Pak? Apakah nanti kayak Bang bilang tadi mengganggu pariwisata terutama di Bali, Yeah. yang memang tempatnya untuk bebas gitu ya kan Pak? Itu dijamin oleh Menteri Hukum dan HAM. Bahwa itu tidak ada razia-razia, apa? Ini terus saya bilang tadi bersayap tadi itu Yeah. jadinya. Itulah dia, perlu ada sosialisasi, penjelasan. Dan kemarin saya dengar kebetulan saya ikuti itu komentar Pak Menteri, nggak ada itu. Kalau pernah ada keberatan, dua-dua kena. Misalnya saya itu ada lakinya, ada bininya, dua-dua kena. Saya kira nggak sampai gitu. Kan negara ini kan negara maju. Gak mungkinlah kita mundur jauh ke belakang sesuatu saya kira. Betul sekali Pak. Itulah Pak. Jadi apakah ini akan memunculkan kesewenang-wenangan dari pemerintah gitu Pak? Atau juga karena tadi diskriminatif gitu? Apakah nanti akan lebih berkembang gitu Pak? Saya sampai sekarang melihat belum. Hanya perlu pemahaman kepada masyarakat jelas. Karena undang-undang itu nanti ada turunannya peraturan pemerintah.
oh undang-undang nomor sekian itu pasal sekian begini, pelaksanaannya begini, kan ada ketentuan pelaksanaannya. Jadi jangan dikhawatirkan dulu, kita tunggu dulu itu ada, istilah ada. Karena menurut kita tuh kayak polemik kali gitu Pak. Ya memang. Itu polemiknya seperti itu karena banyak yang berbias belum sesuai atau belum sampai sih seperti apa yang berlaku nantinya gitu. Iya. Ini masih 3 tahun lagi aja udah isu-isu sudah sampai kemana-mana gitu Pak. Tapi untuk melahirkan itu juga bukan perjuangan panjang juga, penjelasan panjang. Benar. Kalau saya sepakat dan mendukung Menteri Hukum dan HAM agar di dalam rangka sebelum dilaksanakannya peraturan undang-undang ini harus dibuat tim sosialisasi yang bisa menyentuh kepada masyarakat bawah, dijelaskan sejujurnya mana yang harus dibuat peraturan pemerintah, mana buat Kepmen dan sebagainya, pelaksanaannya itu harus ada. Pada saat itulah nanti para stakeholder akan ikut berperan serta bagaimana supaya ini bisa diterima oleh semua pihak, kan begitu. Jadi menurut Bapak nih orangnya termasuk ke yang pro atau yang kontra nih untuk RKUHP? Sebagai warga negara tentu hasil apa itu undang-undang itu ya kita dukung. Persoalannya adalah bagaimana penerapannya di masyarakat oleh pemerintah. Kan banyak hal. Keberatan masyarakat ini kan harus disahuti. Masyarakat perlu tahu. Masyarakat kadang-kadang menerima sepihak. Tapi begitu dijelaskan, oh iya begitu. Kan begitu ya kita ini. Saya aja pun kemarin bingung saya masalah soal hotel-hotel pariwisata di Bali itu. Tapi begitu saya dengar penjelasan dari Menteri, oh iya. Apalagi kan ada yang membuat sampai mengganggu atau berisik dengan mengganggu tetangga. Itu sekarang udah, jadi kan agak ngeri sedikit kita kalau buat acara nih Pak ya kan. Mana tahu nanti tetangga sebelah berisik. Nah peraturan ini ada Pak yang mengikat seperti itu gitu. Jadi kalau mengganggu itu apa sih ukurannya? Itu loh. Di situ dia itu dia perlu ada aturan pelaksanaan. Mengganggu itu apa? Ya, kalau sempat samping rumah kita tiap malam bubar, ya tentu keberatan lah, perlu lah ada aturannya. Sebenarnya ini kan secara nasional itu kan penerapannya sampai ke desa, sampai ke masyarakat bawah, perlu ada sosialisasi. Saya kira itu. Jadi menurut Bapak aman mas sebenarnya cuma terus sosialisasi aja kepada masyarakat dan juga yang berkepentingan di situ ya Pak. Kalau ada kelompok yang sama sekali tidak bisa menerima, kan ada hak untuk judicial review ke MK dan sebagainya. Masih ada, pun 3 tahun lagi masih ada. Kalau misalnya kira-kira nggak berkenan ya Pak, atau perlu yang diperbaiki. Nah yang masalahnya pemerintah mau nggak membuka ruang itu Pak gitu. Misalnya nih aku kayaknya tuh terlalu ini, harus seperti ini gitu. Saya kira lembaga kita kan memungkinkan untuk itu, apalagi 3 tahun lagi. Kalau kita kaji-kaji, kalau ada keberatan masyarakat atau kelompok komunitas masyarakat yang keberatan tentang pasal-pasal itu kan boleh jadi ke MK dan mahkamah dan sebagainya. Dan itu kan tidak dimanfaatkan oleh pemerintahan sampai tahun 2024. Pemerintahan baru nanti akan yang akan terkena imbasnya. Ya sebenarnya pemerintahan yang di kemudian harinya, karena ini paling di 2025 ya Pak baru bisa kita terapkan. Menguntungkan sih sebenarnya kalau menurut saya Pak ya dari segi pemerintah, karena kan pasti melindungi setiap tindakan atau kebijakan yang keluar dari pemerintah gitu ya Pak. Nah kalau untuk ke masyarakatnya, nah ini ke masyarakat ini. Tentu pemerintahan yang baru melihat itu. Apakah itu membuat masyarakat, membebani masyarakat atau dan sebagainya, kan nanti ada evaluasi. Kan boleh. Bikin undang-undang aja boleh, apalagi merevisi. Betul, mudah-mudahan pemerintah bisa ya. Iya, bisa kan. Welcome, bisa memperbaiki. Iya. Namanya kan masih sosialisasi gitu ya. Sosialisasi. 3 tahun lagi kita boleh mengajukan ke MK ya. Mudah-mudahan
pemerintah bisa membuka ruang untuk memperbaiki yang bisa diperbaiki ya Yeah. Pak. Jadi nggak menimbulkan keresahan Pak. Sebenarnya ada, kalau dibilang ada, kalau PBB bilang ada 7 yang melanggar hak menurut PBB. Yeah. Yang dari sini, yang Yeah. dari ini ada 7. Nah kalau menurut kita isu yang berkembang tuh ada sampai 73 tuh Pak. 73 peraturan yang meresahkan dan kalau bisa dirubah atau diperbaiki. Nah itu dia, masih ada. Peluang itu ada nggak? Ya pasti ada, namanya pemerintahan. Pemerintah itu kan membuka semua peluang. Sedangkan syarat-syarat menjadi anggota DPR, calon DPR RI pun ada apa namanya itu, tuntutan ataupun keberatan orang ke MK, keluar MK harus begini dan begini, segala macam kan ada. Dulu enggak, sekarang ada. Jadi kita lihat. Kayaknya agak pegel juga nih kalau bicara tentang RKUHP Ya, Pak. saya pun kalau kau tanya pasal per pasal kan belum saya baca. Tapi saya menanggapi secara praktisi pemerintahan, saya melihatnya seperti itu. Aduh, jadi gimana di perjalanan Bapak kemarin tadi? Adakah macet atau apa gitu? Karena kan lagi Sepertinya di Medan sedikit ada terganggu. itu. Ini begini, ini saya jelaskan ya sama masyarakat. Kenapa kemacetan itu ada? Karena semua proyek sekali jalan. Di situ perbaikan drainase, di situ perubahan arus dan lain sebagainya. Saya kira tidak lama lagi akan bisa lebih lancar. Mudah-mudahan Pak Wali Kota cepat mengantisipasi itu semua. Harus cepat. Harus cepat. Gitu, Pak. Karena udah banyak sekali Pak keluhan-keluhan Iya. seperti macet, Iya. banjir. Apalagi ada hujan gitu ya, macet di sana, apa- becek. Cuma Pak yang saya tanyakan gini Pak, apakah setiap proyek itu harus dilakukan akhir tahun gitu Pak? Kenapa? Kan bagi kita kan Harus cuaca. selesai akhir tahun. Nah, Itu dulu ya. cuaca kan terutama untuk pekerjaan fisik gitu kan Pak. Apakah karena kan cuaca gitu Pak? Apakah nggak sebaiknya? Kenapa itu pertanyaan saya selalu Pak? Kenapa nggak dikerjakan di pertengahan bulan atau kenapa gitu ya Pak? Saya lihat dia udah sungguh-sungguh lah. Hanya mungkin di bawah ini mau belum cepat gitu ya prakteknya. Tetapi saya jujur saya lihat dia niatnya bagaimana membuat Medan ini smart gitu loh ya. Termasuk jalan Dr. Masuk itu jalan percontohan rencana ini. Setiabudi apa semua. Tapi kan masih dalam tahap pengerjaan semua. Pengerjaannya Sekarang lagi buat tiang-tiang lampu keliling kota Medan supaya indah. Oh Kita ya, di lihat. jalan apa itu tiang-tiang lampu Iya. yang mau ke kota. Ya, malah dibuat lagi tempat-tempat duduk nanti santai. Iya. Ini kita lihat dulu. Saya kira Berarti mudah-mudahan bisa menikmati masyarakat lah. Ya. wajib kita awasi gitu ya Pak. Kita awasi, kita beri saran, kan begitu. Jadi sebenarnya Adinda, jangan terus kita buat kelompok-kelompok protes ini segala macam, jangan. Beri kesempatan dulu, kan belum batas waktunya. Akhir tahun ini mungkin udah banyak. Jadi kemacetan itu, saya dulu pernah juga merubah jalur, sementara macet juga sebelum lancar. Ini juga beliau buat. Saya pun dulu gitu, kalau ada taman yang tak perlu, libas semua itu. Supaya lapang, kayak Jasuniman. Buat gitu, supaya lapang. Cuma kan masyarakat kita ini kan sebenarnya selalu memberi pada saat dia membutuhkan, dia harus nyaman gitu loh. Padahal kan harus ada prosedur, ada waktu yang kita pakai, sosialisasi, kebiasaan dan sebagainya. Iya benar. Karena memang Apalagi dengan cuaca sekarang kan semua proyek tidak bisa dipercepat, harus lambat. Hujan, peralatan tidak bisa dipakai maksimal. Benar. Ya kita harapkan gitu ya Pak ya. Jadi Pak Bobi bisa memberikan hadiah akhir tahun selain hadiah akhir tahun yang sangat mengejutkan ini, mudah-mudahan untuk khusus Kota Medan Pak Bobi bisa menghadiahkan Ya, yang amin lah. baik Kita ya doakan. Pak. Amin. Terus kemudian Pak, kalau menurut Bapak kan apakah nantinya KUHP ini akan berjalan sesuai rencana atau malah menjadi bumerang buat pemerintah? Saya melihat, ini kan masih 3 tahun lagi, kita lihat aja dulu. Saya kan tidak berani mengatakan itu jalan. Undang-undang harus jalan lah, namanya negara kan. Tapi bagaimana, mana-mana yang mungkin jadi, yang memunculkan
hal-hal yang membuat masyarakat resah, mungkin ini nanti akan dipertimbangkan melalui revisi dan sebagainya. Iya, yang saya takutkan sebenarnya Pak, orang-orang yang memanfaatkan situasi. Nah itu dia, itu yang kita takutkan. Jadi kayak misalnya nih Pak, kayak saya bilang tadi, tetangga kalau merasa dia terganggu dengan tetangga sebelahnya, maka dia akan melapor dan itu ditampung gitu Dan Pak. itu ada aturannya. Apa yang ditampung? Keributan yang mana yang harus ditampung? Kan begitu kan? Loh. Karena begini, kalau memang kita terganggu, sebagai contoh kecil aja. Sebagai tokoh kerukunan umat beragama saya di Kota Medan dulu, ada dulu gereja GBI, Betel, di mana toko tiap ada ribut gereja gini-gini, banyak keberatan. Saya terima itu keberatan. Tiba-tiba setelah saya lihat situasinya harus kondusif, saya keluarkan izin dibangun gereja di Tuntungan seperti stadion gereja mereka. Oh, Aman. itu zaman Bapak ya? Iya dong. Iya Pak. Sekarang aman, kondisif. Jadi ada hal-hal yang harus kita lihat. Oh ini begini, ada solusi gitu loh. Iya. Supaya bisa jalan. Kita harus kasih solusi. Iya, harus ada solusi. Itu yang kita lakukan. Kemudian nih Pak ya, kalau selanjutnya nih yang saya dengar nih, yang menariknya nih, Iya. Bapak kan katanya mau ikut mencalonkan untuk anggota dewan, calon legislatif ya Pak? Iya. Di dewan apa? DPR RI. Masya Allah. Jadi apa nih Pak yang membuat Bapak tuh mau untuk masuk kembali ke pemerintahan? Saya masuk di politik ini. Pertama, saya masih punya kemampuan, punya kesehatan, kemampuan untuk mencoba berbuat dulu untuk bangsa ini sepanjang diberi kesempatan gitu loh. Jadi saya sekarang 62 lebih, mudah-mudahan ya usia 65 tahun dan bisa kita apa yang bisa kita buat terhadap bangsa ini, terhadap daerah ini khususnya. Mudah-mudahan tercapai ya Pak. Insya Allah. Jadi memang penting sih Pak, selagi memang kita bisa berbuat, kenapa enggak gitu ya Pak. Nah, terus kalau seandainya nih, apalah kira-kira yang mau Bapak perbuat khususnya untuk warga Medan gitu Pak, yang bisa Bapak Medan ini kasih sebenarnya, harapan gitu kepada kami gitu Pak. kalau masyarakat Medan, saya jujur saya katakan, saya kan moto saya nggak banyak terhadap Medan dari dulu. Mari kita jadikan Medan hari ini baik dari kemarin, esok bicara dari itu. Sederhana aja. Medan ini, terutama Medan Utara itu harus mendapat penanganan khusus. Allah telah menciptakan makhluk itulah salah satu yang harus habis-habis ditanam di sana. Itu tidak tertawar-tawar. Tahu nggak Dinda, laut itu udah lebih tinggi loh. Iya, betul Pak. Jadi itu harus kita cepat tanggap itu. Kalau kita buat benteng itu tidak terlalu berpengaruh. Satu. Yang kedua, harus segera diupayakan bagaimana membangun rumah susun sebesar-besarnya di sana. Supaya termasuk stunting ini. Cobalah deh, kalau masih tetap stunting, gizinya begitu, dewasa pun dia, nanti mata pencariannya gitu juga loh. Iya, jadi tidak ada yang bisa. Kalau bicara SDM kita, jadi harus perbaiki dulu sumber daya manusianya. Bagaimana caranya? Dengan cara perbaikan rumah. Sekarang ini Pak Bobi telah mengaktifkan rumah sakit yang di Papan itu, rumah sakit pemerintah di Besar. Mudah-mudahan itu bisa juga memberikan pelayanan yang baik kesehatan terhadap masyarakat. Nampaknya saya punya kewajiban lah memberikan saran agar percepatan pembangunan ini mungkin bisa diterima agar Medan lebih cepat dirasakan manfaatnya. Pembangunannya juga lebih cepat gitu ya Pak. Yang kita harapkan memang dari pemangku kepentingan ini ya salah satunya bisa membangun atau memberikan wadah kepada orang-orang yang memang belum bekerja, apalagi kepada kaum milenial ya Pak.
Di situ kan bisa juga selain wadah, nah itu apakah nanti wadahnya itu akan sesuai dengan rencana atau tidak kan seperti yang kita bilang tadi. Kita akan lihat, tapi memang diperlukan sekali Pak. Jadi di situ kita bisa jadikan sarana untuk berkreasi, berekspresi, dan memberikan saran ya kan Pak. Yang paling terpenting, bagaimana menanamkan rasa science of belonging, rasa memiliki warga Kota Medan terhadap Medan ini. Itu yang pertama. Itu Pak. Caranya bagaimana? Bagaimana caranya? Jadikan masyarakat itu jadi subjek, bukan objek pembangunan itu Pak. Mudah-mudahan salah kita akan jalan. Berarti ini udah keluar nih kayaknya programnya belum Bang? Atau perlu dikulik lagi supaya keluar program? Tidak usah, jangan mungkin lagi. Iya. Tapi itu dia. Iya. Bagaimana kita menciptakan masyarakat merasa memiliki terhadap kota ini? Itu yang agak susah Pak. Makanya jadikanlah masyarakat itu jadi subjek, objek. Jadi subjek pembangunan, jadi objek. Artinya objek apa? Buat sini. Tapi kalau subjek, libatkan dia berpartisipasi. Betul dia. Apalagi khususnya untuk anak-anak milenial tadi ya Pak. Iya. Karena mereka penting sih bagian dari Tahu adanya, 65% pemilih dalam pemilu 2004 itu adalah kaum milenial dan kaum Z. Ya. Usianya itu usia muda. 65%. Ini harus diberikan cermin kepada mereka supaya mereka mengerti politik. Saya baru-baru ini di SMA 19 memberikan pemahaman terhadap Pancasila dan pemahaman politik supaya mereka tahu bagaimana mereka menggunakan hak politik mereka. Betul sekali. Itu resmi saya jelaskan. Karena mereka kan dalam masa mencari jati diri ya Pak. Iya, jati diri. Jadi mereka perlu wadah sebenarnya. Oh ini Pak Orman, iya saya. Karena seingat saya mereka dulu SD. Mereka kenal itu Pak sama Pak? Kelas 3-nya kenal. Kelas 2-nya sudah nggak kenal. Karena dulu saya kan SD pun kenal sama saya. Iya. Ya itu dia. Oh itu Pak Orman itu dia. Iya. Jadi Bapak ini sebenarnya tokoh yang memang diingat gitu Pak. Iya. Karena saya aja yang memang saya Pak. Kalau dulu emang nggak open mau siapa wali kotanya. Jujur aja nih Pak. Ada kuliah yang penting bisa cari duit bisa kuliah ya kan Pak. Nah saya tahunya Bapak itu pada saat teman itu catering, Bang, mau kemana Bang? Saya bilang kan, mau buru-buru nih, kenapa Bang? Gila Win, kami sekarang udah gila kerjanya, sekarang Pak Rahman main tiba-tiba udah sampai tempat dan kami harus ini gitu. Oh, Pak Rahman baru saya searching, siapa? Oh ternyata wali kota Medan, dari situlah saya baru tahu. Karena kan, kalau sudah ada merasa seperti itu, iya loh Pak, teman saya kayak gitu Pak. bagaimana coba? Itu berarti dia merasa dihargai. Aparat ini terutama dihargai, diberikan rewards bagi mereka yang berprestasi. Jadi, Anda yang bilang bahwa kita pernah mendapat penghargaan dari Menteri PUPR tentang infrastruktur, penanganan banjir di Kota Medan, kita sudah dapat. Pernah kita jadi mendapat penghargaan pelaksana pemerintahan terbaik dari Presiden. Itu semua kan kita lakukan tentang dukungan masyarakat. Apa larang hukuman? Sehingga kita bisa potensi kita bikin kota terbersih. Masih ada jalan Malisana kota yang terpampang di situ tubuhnya. Tidak bisa. Jadi kita harapkan, saya lihat ini pimpinan kita, Bapak Wali Kota, dia berupaya supaya cepat. Contohnya, jembatan Secanang, ngantap sekarang sudah. Dia bangun habis itu. Berapa kali bangun itu, nggak gagal. Sekarang udah bagus. Kita hargai. Kita apresiasi. Mudah-mudahan yang lain juga begitu. Jadi apa yang dalam pikiran beliau itu bagaimana supaya masyarakat merasakan ada kemajuan pembangunan itu kan begitu. Sederhana aja. Ini saya kemarin berpikir masalah lampu jalan. Tahu-tahu saya baca 1.700 lampu jalan mau dibangun. Bahagia aku mendengar itu. Bahagia Pak memang, saya pun bahagia. Karena Pak tahu sendiri begitu Medan ini kan udah mulai, kalau dibilang sudah mulai rawan Pak. Rawan kecelakaan, rawan begal, kejahatan dan lainnya gitu kan Pak. Saya ingat dulu nggak ada begal-begal itu. Iya Pak, benar kali itu. Karena saya turun, bawa Kapolres, bawa Dandim, ayo sana kita. Di mana paling rawan di situ? Kesambung saya, pergi malam-malam nggak ada urusan. Artinya apa? Perlu ada keterlibatan semua pihak. Stakeholder. Jadi dengan sistem kolaborasi yang dibangun oleh Pak Wali Kota ini,
mudah-mudahan ini wujudnya dapat diterapkan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Oke? Benar Pak. Nah, terus kita kembali ke topik tadi tentang KUHP rencana RKUHP. Jadi kalau menurut Bapak tadi, Bapak termasuk orang yang pro ke dalam RKUHP ya, karena dampaknya kan kita akan lihat di kemudian harinya. Kalau sekarang kita terlalu cepat kayaknya Pak ya, terlalu dini kita untuk membuat. Boleh kita sekarang mengkritisi beberapa hal, tapi kan pemerintah juga mendengar, bukan tidak mendengar. Kalau perlu penjelasan seperti masalah tadi yang kau bilang, masalah hotel di Bali pariwisata, tuntas sejauh ini kemudian saya terima itu penjelasan beliau. Jadi undang-undang itu kan bukan itu kan dasar. Nanti kan ada peraturan pemerintah, peraturan keputusan menteri untuk pelaksanaannya. Bagaimana supaya bisa diterima oleh masyarakat. Saya kan tidak akan bisa kau ajak bawa saya untuk memprotes, karena nggak ada hak saya memprotes itu, gitu loh. Tapi saya, karena masih apa? Saya pun masih baca-baca, masih ini, masih mungkin kalau 2 bulan 3 bulan yang akan datang kita diskusi lagi, bisa lebih mantap lagi. Ya kita serahkan ke pemerintah, terus kita lihat ya Pak ya, karena masih terlalu dini juga untuk kita memberi keputusan bahwasanya merupakan ancaman atau atau malah menguntungkan dari masyarakat juga gitu ya Pak. Ini nanti terserah kamu mau kau potong atau tidak. Perlu kau undang tokoh politik dari Golkar, dari apa namanya Gerindra segala macam, kita dialog apa visi Bapak untuk menjadi calon DPR ini apa. Begitu berdialog, masyarakat tahu. Seperti kita kalau dulu ingat kalau dulu calon wali kota kami 10 orang debat kandidat di TVRI, main. Begitu giliranku, semua orang nonton. Disitulah barang itu jalan. Jadi ada diskusi. Siapa dari Gerindra yang pintar? Aja 1 orang. Dari Golkar siapa? Aja saya. Oh benar nih. Berarti bisa diagendakan sama Kak. Cuk aja nanti. Agendakan Kak. Di save langsung. Kalau perlu nanti buat undang mahasiswa psikol. Oh itu memang benar Pak. Kita buat. Karena memang perlu kalau debat tanpa ada mahasiswa itu enak. Saya dimanapun kalian bikin aku mau. Kurang gurih gitu. Saya dimanapun mau. Kalau tidak di KPK ini di Sesrayu. Ada di situ. Ada tempatnya Pak ya? Ada. Oke. Udah, kalau 30-40 orang mahasiswa bisa. Mantap Pak. Iya kan? Bisa. Dia kan ada KP-nya yang tempatnya ke Gerung. Begitu Sesrayu. La Familia. Hah? La Familia. Oh, La Familia yang di ini, ya. Itu kan aku punya kawanku, tapi dia di situ. Apa tadi Bang? Boleh kita biar kita ini apa tadi kamar kafenya Bang? La Familia. Oh, La Familia yang di Sesrayu ya? Ya. Oh, berarti udah bisa Kak Cut, kita rencanakan, kita save di tempat abangnya nanti kita buat. Boleh. Nanti bantu pelaksanaannya langsung. Inilah yang nggak bisa nggak bisa dilupakan dari Bapak inilah. Ya. Saling membantu dan tolong menolong. Nanti kalau untuk ke sana kamu persiapannya ke sana ke mahasiswa akomodasi siapa? Kita bikin, oke? Boleh. Terus saya pengen dong Pak, kita kasihlah para sobat Debiker nih apa kira-kira statement Bapak untuk masalah ini. Baik. Warga Kota Medan yang saya cintai dan banggakan, anak-anakku sekalian, para mahasiswa. Dengan lahirnya ditetapkannya undang-undang KUHP yang baru. Tentu di sana sini banyak hal-hal mungkin yang menjadi fokus perhatian yang bisa mengganggu ketentraman dan ketertiban bagi kemerdekaan pribadi dan kelompok. Artinya ini semua kan kita mau minta penjelasan-penjelasan dan masih ada waktu sosialisasi. Mari kita buat diskusi-diskusi tentang beberapa hal untuk kita sampaikan dan sebagainya. Tetapi tidak dengan cara-cara pesimis. Tapi kita harus tetap optimis. Bangsa ini harus optimis kalau mau maju. Benar. Saya kira itu ya. Benar. Jadi seperti yang
pernah ibu saya selalu bilang, kita nih bahwasannya Allah tuh berdasarkan prasangka kita ya Pak. Iya. Jadi kita harus optimis ya Pak. Optimis. Oke. Untuk saat ini Sobat The Beaker, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu. Ya kita tahu lah agenda Bapak kan juga sangat banyak ya Pak. Terima kasih Pak untuk meluangkan waktunya. Insya Allah nanti kita bahas seperti yang sudah kita jadwalkan ya Pak. Nah, untuk saat ini dari pembicaraan kita tadi, seperti yang kita tahu, perjuangan itu dimulai dengan mempertahankan kesempatan untuk berbicara. Nah, jika kesempatan kita untuk berpendapat dan berbicara itu dibungkam dengan banyaknya peraturan yang berujung pada pidana, maka kemana kita akan mengadukan rasa gelisah kita? Nah, kemudian kita akan kembali bertanya, masihkah bisa kita percaya akan pemerintah sebagai pengayom dari rakyatnya? Namun begitupun untuk Sobat The Beaker, khususnya kaum milenial, kritiklah sesuai dengan budaya Indonesia. Budaya kita apa? Yang ramah, santun, dan beradab. Pertahankan suara kita, karena suara kita akan menjadi penentu masa depan bangsa. Untuk hasilnya, kita akan berharap hanya kepada Sang Pencipta ya Pak. Hidup Indonesia. Indonesia. Oke Sobat The Beaker, jangan lupa klik channel kita, subscribe, dan komen, di-share kalau bisa sebanyak-banyaknya untuk membangun The Beaker untuk lebih maju lagi. Oke Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.